Bagian-bagian alat pengukur sifat datar. Video ini membahas tentang bagian-bagian alat sifat datar yang bertujuan untuk memudahkan siswa dalam praktek lapangan pengukuran tanah. Sebelum memulai video ini, siswa harus memperhatikan materi yang diberikan. Video ini memiliki soal pembelajaran yang akan berkaitan dengan materi selanjutnya. Bagian-bagian pada alat sifat datar. Sifat datar adalah alat penentu beda tinggi antara dua buah titik atau lebih dengan garis bidik datar atau horizontal yang diarahkan pada rambu-rambu yang berdiri tegak atau vertikal. Sedangkan sifat datar sering dinamakan penyipat datar atau waterpass. Bagian-bagian pada alat sifat datar. Pertama, lensa objektif. Lensa objektif adalah lensa pada pesawat yang terletak paling besar yang berfungsi untuk menangkap objek atau benda yang diamati pada pengukuran. Kedua, ada lensa okuler. Lensa okuler adalah salah satu lensa pada teropong yang terletak di bagian belakang yang lebih kecil daripada lensa objektif. Lensa okuler mempunyai kegunaan untuk mengamati objek yang dibidik. Ketiga, nivokotak. Nivokotak adalah pendoma penyetelan pesawat agar garis bidiknya sejajar dengan garis arah nivo atau disebut tingkat kedaratan pesawat. 4. Cermin nivokotak. Cermin nivokotak memiliki fungsi untuk pembacaan hasil pengukuran nivokotak dengan melihat posisi gelembung di nivokotak pesawat. 5. Base plate. Base plate adalah penghubung pesawat ukur dengan statif. Base plate berbentuk lingkaran yang berfungsi sebagai dudukan pada pesawat. 6. Skrup penyetel dudukan pesawat. Skrup penyetel dudukan pesawat. Skrup A, B, C, D berfungsi sebagai skrup pengatur nivokotak. Gunanya untuk dudukan pesawat pada statif rata dengan cara menyetel gelembung nivo tabung agar kedudukannya di tengah-tengah sehingga garis acuan sejajar. 7. Skrup objektif. Skrup objektif berfungsi untuk mengatur tingkat ketajaman dan kejelasan benang diagrama atau benang silang pada objek yang dikerjakan. 8. Skrup penggerak horizontal. Skrup penggerak horizontal berfungsi untuk menggerakkan pesawat dalam arah horizontal secara halus agar bidikannya tepat. 9. Visit kasar. Visit kasar
memiliki fungsi untuk membidik objek secara kasar. 10. Lingkaran busur horizontal. Lingkaran busur horizontal memiliki fungsi sebagai pembacaan besar sudut horizontal yang terbentuk. Soal pembelajaran yang pertama. Berapakah bagian alas sifat datar yang terdapat di dalam video ini? A 9, B 10, C 11, D 12. Waktu pengerjaannya 10 detik dimulai dari sekarang. Jawabannya adalah B 10. Soal pembelajaran kedua. Lensa pada pesawat yang terletak di paling depan dan paling besar berfungsi untuk menangkap objek atau benda yang diamati pada pengukuran adalah A. Lensa okuler, B. Lensa objektif, C. Lensa okulars, D. Lensa objektif. Waktu menjawab 10 detik dimulai dari sekarang. Jawabannya adalah B. Lensa objektif. Soal pembelajaran ketiga. Lensa yang terletak di belakang yang lebih kecil dari lensa objektif yang mempunyai kegunaan untuk mengamati objek yang dibidik adalah A. Lensa okuler, B. Lensa objektif, C. Lensa okulars, D. Lensa objektif. Waktu pengerjaannya 10 detik dimulai dari sekarang. Jawabannya adalah A. Lensa okuler. Soal pembelajaran keempat. Berapakah jumlah skru penyetel dudukan pesawat sifat datar pada video sebelumnya? A 1, B 2, C 3, D 4. Waktu pengerjaannya 10 detik dimulai dari sekarang. Jawabannya adalah C 3. Rangkuman. 1. Sifat datar adalah alat penentu beda tinggi antara dua buah titik atau lebih dengan garis bidik mendatar atau horizontal yang diarahkan pada rambu-rambu berdiri tegak atau vertikal. Sifat datar sering disebut waterpass. Kedua, bagian-bagian alas sifat datar terdiri atas A. Lensa objektif adalah lensa yang berfungsi untuk menangkap objek atau benda yang diamati pada pengukuran. B. Lensa okuler adalah lensa yang kegunaannya untuk mengamati objek yang dibidik. C. Nivokotak adalah pendoma penyetelan pesawat untuk tingkat kedaratan pesawat. D. Cermin nivokotak berfungsi untuk pembacaan hasil pengukuran nivokotak. E. Base plate adalah penghubung pesawat ukur dengan statif. F. Skrup penyetel dudukan pesawat berfungsi sebagai skrup pengatur nivokotak, gunanya untuk dudukan pesawat pada statif rata. G. Skrup objektif berfungsi untuk mengatur tingkat ketajaman dan kejelasan benang diagrama atau benang silang pada objek yang dikerjakan. H.
skrup penggerak horizontal yang berfungsi untuk menggerakkan pesawat dalam arah horizontal secara halus agar bidikan tepat. I. Visit kasar memiliki fungsi untuk membidik objek secara kasar. J. Lingkaran busur horizontal memiliki fungsi sebagai pembacaan besaran sudut horizontal yang terbentuk. Video pembelajaran bagian-bagian alat sifat datar telah selesai. Materi selanjutnya adalah syarat-syarat pemakaian alat sifat datar. Siswa tidak boleh akses video selanjutnya jika belum akses video pembelajaran sebelumnya. Dan siswa dibolehkan jika soal pembelajaran dikerjakan mendapatkan nilai 75.